Perkenalkan, nama saya Yudi Sungguh dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S25044. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat. Pada tugas 1, kita diminta untuk membuat tipe data yaitu struct student, yang dimana pada struct student ini berisi ID, name, dan grade, yang dimana ID bertipe data char, name bertipe data char, dan grade bertipe data float. Di sini kita membuat integer main. Kita menggunakan tipe data struct student, yang dimana variabelnya itu mahasiswa MHS, itu berisi list, dapat berisi 3. Dan di sini kita mendeklarasikan integer i dan juga mendeklarasikan integer max itu sama dengan 0. Kita menggunakan logika for atau perulangan. Dia akan dimulai dari indeks ke 0 dan dibatasi sampai 3. Lebih kecil dari 3 dia akan bertambah terus. Yang mana di sini dia akan munculkan data mahasiswa ke persen D, yang dimana i tambah 1 indeks. Jika pada indeks 0, maka dia akan memunculkan data mahasiswa ke 0 tambah 1, yaitu data mahasiswa ke 1. Dia akan memunculkan NIM, dia akan meminta NIM dari user. Kita menggunakan scanf %s karena NIM dapat berupa angka dan juga huruf. Yang mana dia akan menyimpannya dalam MHS indeks ke 0.id, yang dimana .id dia akan menyimpannya pada struct bagian ID. Get char ini untuk menghilangkan new line. Selanjutnya itu printf nama. Pada nama ini kita menggunakan fungsi fgetch, yang dimana nama Darius yang di input itu dapat berisi tanda spasi. Di sini dia akan menyimpannya pada mahasiswa indeks ke 0.name, yang mana name ini ada pada struct, dan juga size of-nya mengikuti seperti yang kita deklarasikan di atas, standar stdin yaitu standar input, yang mana inputnya dari keyboard. Selanjutnya itu dia akan meminta input IPK, yang dimana kita masukkan %f dan juga menggunakan tanda, dan MHS indeks ke berapa .grade. .grade tadi udah ada di struct student. Di sini kita menggunakan, dia akan mengulangnya terus sampai indeks ke 2, yang dimana terdapat 3 data mahasiswa. Selanjutnya itu kita menggunakan perulangan untuk membandingkan grade dari mahasiswa indeks ke berapa yang lebih tinggi. Di sini kita menggunakan mulai indeksnya dari 1, yang dimana max ini kita sudah deklarasikan tadi dari 0, maka mahasiswa indeks ke 0 akan dibandingkan dengan mahasiswa dari indeks ke 1 dan kedua. Jika indeks ke 1 ini lebih besar dari grade dari indeks ke 0, maka otomatis max-nya itu akan diubah menjadi indeks ke berapa tadi kejadian itu terpenuhi. Selanjutnya itu printf, dan di sini bagian IPK kita menggunakan %.2f karena dia akan mengeluarkan IPK user dalam bentuk float dan 2 di belakang koma. Selanjutnya tugas kedua. Pada tugas kedua kita disuruh untuk menggunakan fungsi tipe data enum academic status, yang dimana kita pertama mengisi dalam enum tersebut ada aktif, leave, dropout, dan graduate. Yang dimana di sini pada aktif dia memiliki indeks 0 otomatis karena dia seperti itu. Leave selanjutnya itu indeks 1, dropout indeks 2, dan graduated indeks 3. Selanjutnya kita membuat integer main, yang mana kita menggunakan tipe data enum academic status dan variabelnya itu history, yang dimana history dapat berisi 4. Yang dimana pada history index ke 0 kita mengubah bahwa history index ke 0 dia akan aktif, dan history ke 1 dia akan aktif juga. History pada indeks kedua dia akan leave, dan history pada indeks ketiga dia akan aktif. Yang dimana dia akan muncul keputusan riwayat status akademik mahasiswa. Kita menggunakan logika perulangan for, yang dimana pada for ini kita memulai indeksnya dari 0 dan indeksnya itu harus lebih kecil dari 4, dan dia akan bertambah terus jika memenuhi kejadiannya. Dia akan munculkan printf semester ke %d dari i tambah 1, yang dimana jika indeksnya 0 maka dia akan semester 0 tambah 1, yaitu semester 1. Selanjutnya kita akan menggunakan logika switch, yang namanya jika history ke indeks ke 0 yaitu aktif memenuhi, dia akan memunculkan printf aktif. Selanjutnya itu pada indeks ke 1 dia akan
kembali ke logika for, yang mana indeksnya itu akan menjadi 1, dan sini kita akan mengenal logika switch lagi, yang mana histori ke-1 itu masih tetap aktif, maka dia hanya akan berhenti di sini, dia akan memprint aktif. Selanjutnya itu histori kedua, dia akan naik ke for, dia akan menaikkan indeksnya kembali menjadi indeks kedua. Kita masuk ke logika switch lagi, yang mana histori kedua di sini leave. Arti jika di sini histori kedua case aktif itu tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke case selanjutnya, yaitu case leave. Pada case leave dia memenuhi, maka dia akan memunculkan cuti. Pada histori ke indeks ketiga dia aktif, maka dia akan kembali ke logika switch, yang dimana dia akan mengecek pada kasus aktif dia memenuhi, maka dia akan memunculkan print aktif. Seperti itu seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih.